Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, karena ini recordnya malam. Oke, di sini aku mau lanjutin seri belajarnya. Mungkin agak lama ya nggak update video. Ini mungkin nanti nggak aku edit sih, kayaknya versi uncut. Oke, di pertemuan sebelumnya kita itu bahas yang namanya apa namanya? Pengenalan dari Vue.js, TypeScript dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini kita mau bahas sumber belajar untuk teman-teman belajar TypeScript. Nah, ini aku tunjukin sumber belajarku selama ini yang aku gunain selama belajar TypeScript itu salah satunya di website typescriptlang.org. Ini kayak apa ya? Uh, Officialnya dari Microsoft. Nah, ini teman-teman masuk ke TypeScript-nya, terus nanti ke Docs, terus nanti ke ini ada get started-nya. Ini ada banyak TS for new programmer, TS for JS programmer. Nah, ini aku biasanya pakainya yang TypeScript for JS programmer. Oke, oke, kita buka VS Code dulu seperti biasa. Oke, nah untuk project TypeScript ini teman-teman itu butuh download si TypeScript-nya. Nah ini ini sebelumnya aku udah install Volar sama ekstensi-ekstensi sebelumnya yang aku sebutin itu udah aku install. Sama teman-teman jangan lupa install ini ya, namanya TSLint. Nah ini fungsinya apa? Ini fungsinya untuk apa ini? This extension is deprecated. Oh, udah deprecated. Nggak apa. Kalau gitu pakai ESLint aja, sama aja. Oke, ini untuk apa ya? Untuk kayak type hint-nya. Jadi teman-teman nanti dibantu sama si ESLint. Oke, sebentar. Ini ESLint support TypeScript ya? Kayaknya support kayaknya. Atau enggak? TSLint. Nanti kalau teman-teman misal install ini terus nanti nggak support, nanti biasanya di VS Code-nya itu dikasih suggest. Kalau Anda berurusan sama TypeScript, tolong install ini. Biasanya kayak gitu. Itu ya, teman-teman ya. Oke, untuk memulai project TypeScript, teman-teman butuh install TypeScript-nya dulu. Cara installnya gimana, Bang? Cara installnya itu cukup simpel. Kalau mau install global juga boleh, kalau mau install lokal juga boleh. Tapi di sini aku installnya global. Karena apa? Karena TypeScript ini selalu kepake ya, tiap hari. Cara installnya cukup simpel, yaitu npm kalau teman-teman pakai npm, atau yarn kalau teman-teman pakai yarn, atau pnpm, itu terserah teman-teman, nanti silahkan dipilih. Install location global TypeScript. Nah kayak gini, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, udah selesai. Oke, kita bersihin dulu. Oke, nah untuk menginisiasi satu project, seperti biasa kita npm init dulu. Di sini aku pakai pnpm ya, pnpm init. Nah ini dibuatin satu file package.json. Nah nggak sampai di situ, teman-teman juga harus nge-init file tsconfig. Nanti itu isinya adalah konfigan untuk file atau project TypeScript teman-teman. Caranya tsc -init. Nah ini akan dibikinin satu file yaitu tsconfig.json. Ini isinya konfigurasi dari TypeScript. Ini nanti silakan dipelajari di dokumentasinya karena ada banyak banget, nggak mungkin aku jelasin satu persatu. Ini silakan nanti dipelajarin kayak gitu ya. Oke, nah seperti biasa
Sebelum kita masuk ke tutorialnya, kita bikin dulu satu file index, kayak biasanya index yang biasanya teman-teman pakai .js. Nah, ini udah mulai diganti pakai ts. Nah, seperti itu. Nanti si ts ini, file index ts ini bakalan di transpile atau di compile. Aku nggak tahu bahasa benernya kayak gimana ya, cuman aku nyebutnya itu di compile jadi file JavaScript. Nah, nanti cara compile-nya gimana Bang? Cara compile-nya itu cukup di running tsc kayak gini. Nah, ini bakal nge-produce satu file yang namanya index.js. Nah, kayak gini. Ini kita split aja biar nanti teman-teman tahu. Nah, biar teman-teman itu nggak running tsc ini berulang-ulang kayak gini kan, berulang-ulang nanti tsc setiap kali perubahan. Nah, teman-teman bisa pakai yang namanya tsc -w. Nah, ini di watching ya, jadi setiap kali ada perubahan di file TypeScript teman-teman nanti bakal langsung dikompil menjadi JS. Contohnya aku kasih kayak gini, lalu dunia. Nah, ini teman-teman lihat di index.js nya ini langsung di produce si ts nya jadi ke js. Nah, ini teman-teman perhatiin di sini kan aku pakai sintak is6 ya. Teman-teman bisa juga ngatur targetnya di sini di tsconfig. Nah, ini ada is 2016, teman-teman juga bisa pakai is 2015 atau apa ya, s5 gitu aja. Nah, ini berubah jadi var. Jadi dia itu bakal nyesuaiin sintak target dari tsconfig-nya. Oke, sebentar. Oke, lanjut. Di sini aku pertama-tama mau bahas yang namanya tipe data. Jadi di TypeScript itu kan tipe datanya itu kan ada banyak ya. Jadi ada beberapa tipe data yang ada di TypeScript tapi tidak ada di JavaScript. Tapi kebanyakan bukan kebanyakan ya, malah semua tipe data yang ada di JavaScript itu ada semua di TypeScript. Contohnya apa Bang? Contohnya misal tipe data. Oh, sebentar. Ini kalau teman-teman sorot di sini dia bakal ada. Oh, nggak ada ya, tipe datanya nggak ada. Ini tipe datanya string, tapi nanti aku coba gini. Const name sama dengan Tony, misal namaku sendiri kayak gini. Ini kok merah kenapa ini? Cannot redeclare block scope variable. Namanya mana kok nggak ada? Misal nama aja. Nah, gini biar nggak ada error. Nah, ini tipe datanya otomatis dia itu string, meskipun kita itu nggak nulisin tipe data ini, sama konsepnya kayak di JavaScript ya. Cuman teman-teman bisa nulisin tipe data string itu kayak gini, string. Nah, ini sama kayak teman-teman nulis yang tadi atau yang di atas ini juga sama karena tipe datanya string. Nah, terus kenapa Bang kita itu deklarasiin tipe datanya itu harus string, terus nanti kita isiin kan udah otomatis dihandle sama TS atau JS. Nah, keuntungannya kalau teman-teman misal kayak gini, ini katakanlah bukan const ya, ini let. Terus di kode teman-teman misal di baris ke 200 berapa gitu. Nah, ini teman-teman mau apa namanya, reassign si variabel nama itu. Misal rupa, nama tadi isinya apa ya? Teman-teman nggak sengaja assign si nama itu jadi number. Nah, dia bakal merah. Kalau di JavaScript dia nggak bakalan merah. Misal let name atau nama, jangan nama, apa ya, let string gitu aja, str gitu, sama dengan Tony gitu. Tapi teman-teman nanti di baris kesekian itu mau reassign jadi str sama dengan 6, itu di JavaScript nggak ada apa ya, nggak ada warning ya, dia lempeng-lempeng aja gitu.
mau diisi string boleh, mau diisi number boleh, mau diisi boolean juga boleh, mau diisi objek juga boleh, misal array, atau diisi str sama dengan objek kosong kayak gini juga boleh. Nah, terus apa keuntungan kalau kita itu ngedefinisiin si nama apa tipe data variabelnya itu? Keuntungannya adalah kita itu dapat atau menulis kodenya itu secara apa namanya, konsisten ya. Jadi kalau misal nanti teman-teman nge-split kodenya, misal ini diekspor gitu, nanti lupa, terus ini tadi isinya apa ya. Nah, ini keuntungan dari kita ngedeklarasiin tipe variabelnya. Nah, terus selain itu keuntungannya kita itu dapat memanfaatkan fitur type hint dari TypeScript-nya. Misal di sini aku mau let nama, ini aku ganti cons saja, nama uppercase gitu. Nah, berhubung kita itu udah ngedeklarasiin si tipe datanya itu string, maka si TypeScript itu bakal otomatis nampilin type hint metode-metode yang ada di string. Kayak contohnya itu to uppercase. Kayak gini. Coba kita bandingin sama si JavaScript. Misal str kita kasih to lowercase. Nah, ini berhubung dia itu udah ada ESLint-nya, dia itu bakalan apa namanya, otomatis ngeluarin type hint-nya to lowercase kayak gini. Loh bang, sama aja dong ya? Enggak ya, ini karena berhubung aku udah install ESLint dan ini kebetulan juga apa namanya, si str-nya ini kebetulan isinya itu string, maka dia itu muncul si type hint-nya itu tadi. Misal kalau str ini aku kasih gini, str aku kasih 6, terus str aku titik buat apa namanya, nemuin si metode-metode yang ada di stringnya, dia itu bakal ngeluarin metode-metode string, padahal kita itu udah reassign str-nya itu jadi 6. Nah, ini nanti bakalan ngebuat kode kita itu jadi ngebug, karena nggak ada di number itu kayak length itu kan nggak ada, length apalagi ya, replace itu nggak ada, terus split itu juga nggak ada di number. Ini bakalan error, ngebikin error kode kita. Makanya itu keuntungan, salah satu keuntungan dari TypeScript kayak gitu ya teman-teman ya. Ini misal aku save, ini aku hapus aja dulu. Tuh, apa ini, konflik, bentar, ini aku don't save. Oke, ini aku buka lagi ke sini, aku save. Nah, ini kayak gitu ya teman-teman ya, dia decompile jadi ES5. Oke, itu tadi tipe data si string. Terus ada lagi tipe data number, misal age. Sini aku kasih 25 gitu. Nah, berhubung kita itu ngasih value awalnya itu dia itu si number, maka otomatis si TypeScript-nya itu apa namanya, ngedeteksi bahwasanya si let age itu isinya itu number. Ini di atasnya ini ada tulisannya ya, age 2 number. Bisa nggak kita giniin? Bisa juga ya. Atau cara penulisan lainnya itu adalah misal age 2 sama dengan 25 as number. Ini nanti typecasting namanya. Sebenarnya dua-duanya sama-sama typecasting, cuman nanti ada beberapa part yang kita itu harus pakai yang ini, ada beberapa part kita itu yang pakai yang ini. Nanti ada beberapa itu ya, kasus ya, nanti aku jelasin sambil jalan. Oke, itu tadi number, string number. Terus nah, number ini pun nanti teman-teman juga bisa cons age plus 2 misal
Nah ini si age-nya itu nanti teman-teman kalau ngasih titik di sini, nah ini teman-teman dapat type hint-nya atau kayak apa ya, kayak contekan. Ini di variabel age ini ada beberapa metode loh, ini loh metodenya. Nah ini disesuaikan dengan tipe data yang teman-teman deklarasiin di awal tadi. Berhubung ini deklarasinya tadi number, maka metode number itu keluar semua. To exponential, to fixed, to local string, to precision, to string, dan value dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bakal dapat contekannya gitu ya. Ini aku teranginnya agak gimana ya, kalau bahasanya agak bingung nanti ke komen aja di kolom komentar, nanti aku coba jelasin ulang kayak gitu ya. Oh ya, ini titik koma itu nggak wajib ya. Ini karena aku terbiasa pakai titik koma aja sih. Teman-teman kalau nggak pakai titik koma pun di compile-nya itu tetap pakai titik koma. Kita perhatiin ini nggak ada titik komanya kalau aku save. Nah ini otomatis dikasih titik koma sama si TypeScript-nya, sama compilernya maksudnya. Seperti itu tadi number. Nah terus nanti ada lagi yang namanya boolean. Is married misal false. Nah ini kalau teman-teman sorot silat is married-nya itu otomatis dia itu di inference jadi boolean. Ini ada namanya type inference. Nah ini type by inference. Nah ini kita itu nggak ngedeklarasiin tipenya, nggak ngasih titik 2 string kayak gitu, tapi otomatis dikasih sama si TypeScript. Jadi kayak gitu. Kalau tipe data primitif itu enak ya nanti. Tapi kalau udah sampai interface, sampai type itu nanti beda. Ada enum, ada union type, ada record dan lain sebagainya. Nanti banyak tipe data di TypeScript itu. Seperti itu. Oke, ini juga bisa kita giniin boolean kayak gitu. Oke. Terus misal apa lagi ya? Boolean. Oke. Ada lagi tipe data itu array. Biasanya di JavaScript juga ada let nama mantan misal. Mantan. Dia itu tipe datanya array. Nah, di sini teman-teman lihat, di sini ada yang namanya any. Any itu maksudnya adalah kita itu bisa ngisiin apa aja di sini. Misal array of string. Meli misal. Terus di sini ada kalau teman-teman ngisiin kayak gini, dia itu inference-nya otomatis ke string. Nah, ini array of string. Tapi kalau teman-teman ngisinya dia itu number, misal 5, 6, 7, dia itu inference-nya itu otomatis ke array of number. Jadi kayak gitu ya. Nah, teman-teman kalau mau ngedeklarasiin, misal aku nama mantan ini aku maunya itu string bang, array of string. Nah, ini teman-teman bisa definisiin dulu di sini. String terus diikuti dengan kurung kotak buka sama tutup, terus sama dengan diikuti dengan value-nya. Nah ini kalau misal teman-teman ngisinya ini dia number, dia itu bakalan marah-marah. Nah itu ada merah-merahnya itu, si TypeScript itu marahin kita, ini tuh string loh isinya tapi kok kamu isi number sih ya, kayak gitu ya mungkin kalau bahasa manusianya. Dia itu kayak, nah ini type number is not assignable to type string. Ini nggak boleh karena di awal itu kita ngedeklarasiinnya nama mantan itu bentuknya itu array of string. Otomatis kita itu harus ngisinya string, misal Meli, terus nanti siapa lagi ya, Sophia misal, terus Anya Giradin, iya ya Giradin ya gitu ya. Nah ini nanti efeknya apa bang? Ini nanti efeknya ke metodenya juga. Nah misal teman-teman mau nge-map si nama mantannya, ini aku hilangin dulu. Misal nama mantannya aku kasih prefix apa ya, nama mantan with prefix ya, panjang amat bang kayak gitu ya. Nama mantan, ini misal aku mau mapping si nama mantannya itu, karena dia bentuknya array, dia itu ada si
metode namanya map. Nah ini semua kan metodenya array. Ada concat, ada every. Metode itu kalau teman-teman nggak tahu, metode itu adalah fungsi yang melekat di objek. Itu namanya metode atau di kelas. Kalau teman-teman udah belajar OOP akan di kelas itu ada namanya atribut sama metode. Nah ini sama. Ini berhubung kelasnya itu array, di belakang layar dia itu kelasnya objek, di JavaScript itu array diperlakukan seperti objek karena kalau di console log type-nya itu objek juga, sama aja. Nah dia itu melekat beberapa metode antara lain concat, every, filter. Nah ini kan metode-metodenya si array ya. Misal aku mau map n dengan, nah ini n-nya itu kalau teman-teman sorot dia itu isinya string karena kita ngisinya string. Kalau number gimana bang? Kalau number ya berarti ya number gitu. Sini nanti 1, 2, 3. Nah ini kalau teman-teman sorot di sini n-nya itu dia number. Otomatis n kalau dikasih metode atau dikeluarin metodenya itu dia itu bakalan ngeluarin si metodenya si number ya. Kalau kita rubah jadi n, dia tuh bakal bingung ini tipenya apa toh. Nah ini n-nya itu dia nggak bakalan ngeluarin metode ya. Ini kalau di kontrol spasi titik kontrol spasi dia itu hilang si apa namanya type hint-nya itu. Makanya itu tadi tujuan kita itu ngedeklarasiin array apa sih yang ada di nama mantan itu. Nah itu tujuannya. Jadi kalau kita itu ngenain metode di nama mantan, kita itu tahu membernya nama mantan itu apa sih, string kah, boolean kah, atau number kah, itu kita itu tahu kayak gitu. Misal nama mantannya apa ya, gini aja, ini n nya, terus ini aku kasih sudah jadi mantan guys, kayak gini. Ini kita save, terus coba kita konsol mantan with prefix. Nah ini kita jalanin ya, ini cuma proses compile tapi kita itu belum jalanin si filenya. Nah pertanyaannya, yang kita jalanin yang TS nya atau yang JS nya bang? Ya nanti yang kita jalanin itu tetap JS nya ya. Nanti teman-teman di awal nanti sebenarnya bisa dijalanin TS-nya, cuman nanti di awal ini, di sesi awal ini teman-teman sementara running yang JS-nya aja dulu. Kita bikin terminal baru, node index.js. Nah ini hasilnya ya, sudah jadi mantan guys. Nah ini si Meli, Sophia sama si Anya Geraldine, kayak gitu ya teman-teman. Oke, ada lagi yang namanya objek ya kayak biasanya. Misal aku kasih let address, kita pakai let saja, const saja, address. Di sini tipenya objek sama dengan kayak gini. Nah ini boleh, ini tipenya objek. Misal city Jakarta, apalagi urgency gitu misal, misalnya apa ya, urgency di kabupaten di Jakarta itu apa, kota Bekasi misal. Bekasi itu Jakarta atau Jawa Barat ya, aku nggak tahu sih. Contohnya kayak gini ya, kayak terus nanti ada kecamatan misal, ini kita ganti bahasa Indonesia saja, provinsi, kota. Terus di sini misal kecamatan Bayoran Baru, kayak gitu. Nah ini kita itu ngedeklarasiin tipe objek di variabel address. Ini kalau kita hilangin juga sama aja sih. Ini agak nggak terlalu fungsi ya kalau objek ini. Aku jarang juga pakai sih ini. Terus nanti kalau kita mau ngakses si addressnya cukup di
kayak biasanya, di titik terus nanti di akses si key-nya, misal provinsi. Nah ini teman-teman perhatiin di sini merah, merahnya kenapa? Kita jalanin tapi nggak error. Dia merah tapi tetap bisa jalan. Ini kalau teman-teman paksain jalan, ini tetap bisa, tapi nanti di proses compilingnya nanti ada error. Nah ini, dia tetap jalan ini. Dia tetap bisa nge-compile, jadi kan ini address titik provinsi. Tapi waktu proses compile, teman-teman perhatiin di sini ada error. Nah ini, coba kita sorot. Property provinsi doesn't exist on type object. Padahal di sini ada. Karena apa? Karena kita itu ngedefinisinya address itu objek. Objek itu kan terlalu umum, key-nya ada banyak sekali. Nanti biar spesifik nanti ada yang namanya interface sama si type. Kayak gitu. Bentar. Aku buka rokok dulu. Oke. Loh, mana rokokku? Oh ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang namanya interface. Nah, interface itu apa Bang? Interface itu kayak semacam kontrak ya. Jadi kayak kita itu bikin satu objek, tapi isinya itu key-nya itu kita tentuin. Jadi TypeScript tolong atau kita itu bikin perjanjian sama TypeScript. Nanti aku bikin interface ya, key-nya itu ini. Nanti tolong simpen interface-nya. Mungkin kayak bahasanya itu kayak gitu ya, kalau aku jelasinnya. Nah, caranya biar dia itu tidak merah, kita itu bikin interface di sini. Terserah mau di atasnya atau di bawahnya. Ini aku hapus dulu. Nah, interface itu di JavaScript itu nggak ada. Adanya cuma di TypeScript. Loh, nanti gimana dong Bang kalau nggak ada di JS terus di TS ada? Nah, tenang. Kita coba praktekin dulu. Kita buat interface address misal. Cara bikinnya kita ketikkan interface. Terus nama interface-nya ini bebas, tapi biasanya pakai huruf besar dulu di awalnya. Address kayak gini. Nah, si address itu bakalan nanti isinya itu key-nya itu ada provinsi. Nah, si provinsi nanti tolong isi sama string, misalnya kayak gitu. Terus nanti ada yang namanya kota, tolong isi juga dengan yang namanya string, tipe data string maksudnya. Kecamatan, tolong isi juga dengan string. Nah, cara pakainya kita itu cukup kopikan ini ke tipenya si address tadi. Nah, teman-teman perhatiin dia jadi nggak merah karena kita udah buat perjanjian dulu sama si TypeScript. Nah, si interface itu bisa teman-teman pakai berkali-kali ya. Misal const address 2 ini juga address kayak gitu, terus nanti giniin. Nah, ini kalau teman-teman nggak ngisi si provinsi, kota sama kecamatannya, dia bakalan marah-marah. Ini merah ini. Is missing the following properties from the type address. Provinsi, kota, kecamatan. Ini dikasih tahu. Kamu katanya mau bikin tipe data address, tapi kok kurang ini. Nah, ini diingetin sama si TypeScript. Kalau teman-teman klik di quick fix, nah ini add missing property-nya itu dikasih sama VS Code-nya. Nah, ini baru teman-teman isi. Misal Jawa Timur, Blitar, kayak gitu misal. Nah, teman-teman perhatiin di sini baris ini sampai sini itu dia itu dikompil jadi JavaScript, tapi si interface-nya itu nggak dikompil. Nah, ini kenapa? Karena interface itu nggak ada di JavaScript, makanya dia itu nggak dikompil jadi JavaScript. Ini cuma buat development di TypeScript. Teman-teman ingat, dia cuma buat development di TypeScript dan dia tidak bisa dibikin validasi di runtime ya. Maksudnya
Maksudnya gini, misal aku mau validasi sebuah kelas. Kalau di JavaScript kan kayak gini. Ini aku komen dulu. Misal aku bikin satu kelas, dress, dia punya kecamatan, apa tadi? Kota ya? Oh, provinsi. Punya tip atribut provinsi, dia tipenya string or undefined. Ini namanya union, nanti teman-teman pelajarin aja ini. Kalau nggak salah ini namanya union ya, apa? Oh ya, ini union, ini namanya union. Aku agak lupa sih, jarang buka dokumentasi. Nah ini terus ada juga kota, misal string. Nah ini tujuannya apa bang ya, ini perhatiin dulu. String or undefined, misal konstruktornya dia itu nerima si provinsi, dia bentuknya string, nerima kota bentuknya string, kecamatan bentuknya string. Prof. This dengan catch, this kota sama dengan kota, this provinsi sama dengan prof. Nah, ini aku kalau pakai kelas kayak gini. Nah, aku tunjukin kenapa si interface itu tidak bisa dibikin buat validasi. Misal di sini aku mau ngecek sebuah variabel. Variabelnya ini aku inisiasi dari si address-nya itu, new address. Isinya itu dia objek address, provinsinya Jakarta, kotanya Jakarta Barat misal, terus kecamatannya misal Tanah Abang, misal kayak gitu. Nah ini kalau di JavaScript teman-teman bisa ngecek apakah si address itu instance of dari class address. Caranya gimana? Tinggal kita console log address. Ini kalau teman-teman bingung, coba pelajarin OOP di JavaScript, karena ini tutorialnya bukan untuk pemula ya, ini untuk teman-teman yang udah terbiasa pakai JavaScript. Ini coba aku tunjukin cara validasi kalau pakai apa namanya, class instance of kayak gini. Aku running, aduh, nah ini true. Ini menunjukkan kalau si address ini, biar nggak bingung, ini aku aja gitu biar nggak teman-teman nggak bingung. Ini menunjukin kalau si variabel a itu instant dari si class address maksudnya, sorry. Tapi kalau teman-teman pakai interface kayak gini, terus teman-teman apa namanya, ini jangan kayak gini ya, address s nya satu aja biar nggak bingung nanti, kayak gini. Nah nanti teman-teman kalau bikinnya dari interface kayak gini, address kayak gini, teman-teman mau validasi ini apakah instant dari interface address, ini nggak bisa. Karena apa? Interface itu di JavaScript nggak ada, cuman ada di TypeScript. Kalau kita coba console log add instance of address kayak gini, ini sama kayak yang atas ya. Ini tujuannya kita itu sama ngelakuin kayak yang di bawah ini, pengennya, tapi karena dia itu bentuknya interface, dia itu tidak bisa untuk validasi. Kalau kita save, dia nggak bisa. Nah ini
Address only refer to a type but is being used as a value here. Nah, ini nggak bisa ya. Kalau kita jalanin, dia itu bakal error. Nah, ini address is not defined. Karena interface itu bukan bagian dari JavaScript. Seperti itu. Itu interface. Oke, mulai bingung ya teman-teman ya. Nanti kalau bingung silahkan dibuka di dokumentasinya. Karena lebih lengkap dan lebih jelas daripada aku terangin satu persatu, kan aku juga udah beberapa minggu ini nggak pegang TypeScript, pindah bahasa ceritanya, dia mungkin agak lupa. Untuk lebih jelasnya teman-teman nanti bisa buka di TypeScript documentation di typescriptlang.org. Nah, ini lengkap banget ini, seperti itu. Itu tadi interface. Nanti kalau nggak paham diulang-ulang aja videonya, apa-apa. Terus teman-teman untuk belajar ini jangan malas buka dokumentasi ya. Selalu buka dokumentasi, karena apa? Karena biasanya ada pembaruan yang ada di bahasa itu tapi teman-teman itu nggak tahu. Nah, supaya bisa tahu gimana ya? Supaya bisa tahu, teman-teman mau nggak mau harus buka si dokumentasinya kayak gitu. Jadi sah-sah aja untuk teman-teman itu buka dokumentasi waktu ngoding, itu nggak apa-apa. Dan kebanyakan perusahaan juga ngebolehin itu sih. Jadi nggak masalah untuk teman-teman yang dikit-dikit buka dokumentasi, dikit-dikit buka dokumentasi, itu nggak masalah. Asal nanti teman-teman tahu alur dari program teman-teman. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Selain interface, teman-teman juga bisa pakai yang namanya sebentar, sorry. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke yang namanya selain interface ada yang namanya type. Type itu cara bikinnya gimana? Type itu kita, interface sama type itu termasuk custom data type ya, data type custom. Dia itu di custom, jadi nggak bawaan dari si JavaScript maupun TypeScript-nya. Jadi kita itu full custom si data, tipe datanya. Jadi kayak gitu. Kalau teman-teman asing sama yang namanya interface, sama yang namanya type, mungkin kalau di bahasa lain ada yang namanya struct, terus ada lagi yang namanya apa ya? Ya mungkin yang paling banyak struct itu sih. Di Golang, di Rust itu kan juga namanya struct juga. Kalau di JavaScript namanya, di TypeScript namanya interface. Kayak gitu. Nah, aku ceritanya di sini mau ngerubah dari interface address ke type address. Caranya gimana? Kita deklarasiin dengan mengetikkan type type terus address kayak gini, diikuti dengan sama dengan. Nah, ini bedanya, kita itu ngedeklarasiin tipe sama interface. Ini aku komen dulu. Terus di sini aku juga. Nah, ini diikuti kurung kurawal ya teman-teman ya. Lupa. Nah, kayak gini. Nah, dia sama. Dia sama dalam artian dia itu nggak protes ya di sini. Karena apa? Karena behaviornya juga sama aja sih menurutku ya. Cuma nanti ada beberapa part yang berbeda antara interface sama address. Tapi teman-teman cukup tahu aja dulu sebelum lebih lanjut. Jadi teman-teman nanti terbiasa melihat sintak-sintak yang mungkin asing, buat ngebiasain cukup dilihat aja dulu sama dipahamin ya. Nanti kalau syukur-syukur nanti buka dokumentasinya kayak gitu. Terus ada lagi yang namanya enum. Enum itu apa? Enum itu tipe data ya. Enum itu gimana ya nyebutinnya? Enum list. Teman-teman kalau buka di sini, misal mana enum. Aku juga agak lupa enum itu. Jarang pakai enum soalnya. Enum. PS enum. Duh. Oh, koneksi aku putus. Bentar. Kita konekin lagi. Ini nanti nggak aku cut ya, karena aku sendiri juga edit video itu dari dulu agak nggak
nggak terlalu ini sih, nggak terlalu jago juga sih, sama nggak terlalu telaten juga. Nanti teman-teman silahkan di skip aja part-part yang sekiranya nggak penting ya, atau yang ada sela-sela kayak gini. Ini kan ada gangguan, ini di skip aja. Bentar, akhir-akhir ini Speedy agak lemot ya teman-teman ya, di rumah teman-teman ya. Di rumahku di Ponorogo sama di Blitar itu sama aja sih. Bentar, ini kok nggak mau connect. Coba aku copot dulu adaptornya, terus aku konekin lagi. Nah, udah connect. Nah, ini enum are one of a few feature TypeScript has which is not type level extension of JavaScript. Ini maksudnya adalah enum itu adalah salah satu fitur dari TypeScript yang mana dia itu bukan dari atau bukan kepanjangan dari JavaScript, sama kayak interface ya. Enum itu cuma ada di TypeScript. Nah, kayak gini bentuknya enum itu. Seperti itu. Nah, ini cara pakainya gimana? Nah, ini aku juga agak ini sih, agak apa namanya? Agak lupa cara pakainya. Ini nanti teman-teman pelajarin sendiri aja ya. Soalnya aku juga jarang pakai enum sih. Kalau di Rust itu enum itu apa ya, fungsi banget. Tapi kalau di TypeScript itu menurutku kayak enum itu kayak gimana ya, kayak fungsi nggak fungsi kalau menurutku ya. Kalau teman-teman mungkin nanti tiap harinya itu pakai, ya coba kolom di komentar. Tiap hari aku pakai bang, kok bilangnya nggak fungsi sih, mungkin ada yang marah ya. Nggak apa, nanti silakan komen di komentar, di kolom komentar. Tapi jujur tiap hari aku hampir nggak pernah pakai enum di TypeScript itu. Yang sering itu malah union. Nah, ini aku tunjukin union itu apa. Ini enum kita lewatin aja daripada aku jelasinnya salah. Nah, di sini aku mau ngedeklarasiin union type. Union type itu apa bang? Nah, ini misal aku kasih tipe baru, age lagi aja. Age dia itu bisa number, bisa string. Nah, ini namanya union. Artinya age itu bisa berisi number, bisa juga berisi string. Kalau kita bikin implementasinya di sini, atau apa namanya itu, kayak instance-nya ya, age. Nah, dia itu di sini kalau kita isi 7, dia itu nggak marah. Kalau kita isi string marah nggak bang? Tentu nggak. Karena apa? Karena kita itu ngedeklarasiinnya si type age-nya itu, dia itu kalau nggak number ya string. Beda cerita kalau kita itu hilangin stringnya ini. Nah, dia bakal marah-marah. Nah, ini string is not assignable to type number. Terus kalau di sini aku mau ngisi boolean, gini misal, ini kan boolean ya. Teman-teman tahu nggak sintak kayak gini? Ini artinya dia satu kan dia itu truth, artinya true. Kalau dikasih negasi kayak gini kan jadinya false. Ini sama kayak aku nulisnya itu kayak gini, false. Gitu ya. Teman-teman nggak usah bingung. Nah, di sini kalau aku ngisinya boolean unionnya, dia juga nggak bakalan marah-marah. Jadi seperti itu untuk tipe union ini. Nah, ini nanti tipe union itu kalau teman-teman implementasi di codingan sehari-hari itu perlu namanya tipe validasi ya. Jadi kalau teman-teman misal di sini initnya itu 12, terus nanti di sini age, terus titik itu. Nah, dia itu kayak gimana ya? Misal di sini aku let, terus ada reassign di sini. Nah, di reassign pun dia itu nggak marah-marah. Karena apa? Karena dia itu emang tipenya union. Tapi kalau teman-teman kenain dia itu kayak apa namanya? Bentar. Oh, mungkin karena udah ada types inference-nya ya, dia otomatis kayak ngasihin gitu. Tapi ini cuma di level development.
Tapi kalau nanti teman-teman levelnya itu udah sampai di runtime atau udah di compile terus di production, tipe-tipe yang kayak gini itu butuh divalidasi ulang. Maksudnya gimana? Maksudnya misal kita itu mau ngerubah si age-nya itu atau mau ngenain age-nya itu satu operasi aritmatik, misal matematika. Action age now misal dia tipenya itu age, tipenya age. Misal kita tuh mau nambahin si age-nya itu dengan bilangan 2, misal return age plus 2. Nah ini belum sampai runtime, di development pun dia itu udah marah-marah. Operator plus cannot be applied to type string or number or boolean and number. Nah ini nggak boleh ya, karena dia itu bisa jadi isinya itu string, bisa jadi isinya boolean. Nah kalau isinya boolean gimana? Kalau isinya boolean dia nggak bisa ditambahin, misal true ditambah 2 itu nggak bisa. Meskipun di JavaScript itu bisa ya nanti apa di runtime-nya itu, cuman nanti untuk meminimalisir hasil codingan yang nggak sesuai dengan yang kita inginkan, kita itu sebisa mungkin memenuhi kriteria yang aku sebutin tadi. Kayak misal di checking dulu. Nah cara checkingnya itu cukup di cek tipenya. If age type of, kan nulisnya gimana ya, age type of, lupa aku kalau pakai JavaScript. Age lupa age type of, dia type of nya sama dengan, oh dia di gini ya, di depannya gini ya, type of age. Nah ini kita cek dulu. Kalau tipenya itu dia itu number, maka return ini. Kalau bukan, maka return misal none gitu, atau 0 gitu, biar konstan ya dia. Age konstan maksudnya returnannya itu selalu number. Ini kalau kita sorot, nah ini returnannya itu number. Function age now dia menerima age sebagai parameter, terus returnnya itu sebuah number. Nah ini kalau aku ilangin returnnya yang di bawah ini, dia error enggak, tapi di sini jadi berubah. Function age dia itu nge-return number atau undefined. Kok bisa undefined gimana? Ya karena kalau age itu isinya bukan number, di sini dia tuh nggak nge-return apa-apa. Atau kata lainnya itu dia itu nge-return undefined. Kayak gitu. Beda cerita kalau kita itu ngasih default value atau default returnnya itu 0. Jadi ceritanya di sini kalau si age-nya itu number, maka tambahkan dengan 2. Selain itu tolong return 0 atau kembalikan angka 0 dari fungsi age now. Kayak gitu. Kalau kita aplikasikan di sini, my age sama dengan age now. Nah, di sini teman-teman bisa isiin string. Bisa 25 gitu. Terus langsung aja kita konsol. My age, ini ada konsol di atas enggak? Enggak ada. Oke, ini aku hapus dulu aja biar nggak bingung. Oke. Kita running. Nah, dia nge-return 0. Karena apa? Karena kita itu udah ngasih kayak apa ya, type checking di atas sini. Nah, kalau kita nggak kasih type checking gimana ya? Nanti bakalan marah-marah si TypeScript-nya. Ini nanti isinya bisa number lo, bisa string lo, bisa boolean lo. Dan nanti teman-teman silakan tangkap segala kemungkinan yang ada di parameter age ini. Kayak gitu. Misal di sini aku ngisinya 25-nya itu number gitu. Kalau aku jalanin dia bakal berjalan normal. 25 tambah 2 sama dengan 27. Kayak gitu. Gimana? Udah mulai bingung? Oke. Lanjut. Teman-teman biasain baca dokumentasi terus saja sambil baca codingan orang gitu. Yang TypeScript, tapi jangan JavaScript.
TypeScript ya, biar nanti teman-teman terbiasa baca TypeScript sama lebih paham kayak gitu. Oke, coba kita intip dulu. Apalagi ya yang pengen aku jelasin ke teman-teman. Variable declaration tadi udah. Scoping ini sama aja sih kayak di JavaScript, scopingnya sama. Terus type compatibility ini nanti silahkan dibaca-baca karena banyak banget materinya, nggak mungkin aku terangin satu persatu. Nanti kalau teman-teman apa ya, di video selanjutnya mungkin ada beberapa apa ya, kayak aplikasi dari pengaplikasian dari yang ada di sini. Nanti silahkan dibaca aja, nanti kemungkinan di video selanjutnya teman-teman nemuin aplikasinya, pengaplikasiannya maksudnya kayak gitu. Itu tadi kita udah bahas tipe data primitif sama tipe data kayak interface, kayak type, enum, meskipun kita nggak bahas, sama union dan lain sebagainya. Terus lanjut kita bakal bahas cara ngedefinisiin callback atau cara typing callback. Ini cukup sering aku cukup sering aku pakai callback itu di JavaScript. Teman-teman aku yakin juga sering pakai di JavaScript. Biasanya di programmer TypeScript pemula itu bingungnya itu di typing sebuah fungsi callback. Mungkin bingung teman-teman, nanti typingnya gimana ya bang ya kalau callback. Nah itu di sini aku bakal jelasin typing sebuah callback. Misal di sini aku ngasih sebuah function white print di sini ceritanya dia itu bakal ngeprint. Aku kasih set timeout dulu, set timeout. Dia ngeprint setelah selang waktu tertentu. Misal di sini aku ngekonsol, maksudnya kok ngeprint halo saya callback, misal kayak gini. Terus timeoutnya misal aku kasih 1 detik kayak gini. Terus aku panggil di sini white print. Setelah aku jalanin, bakal nunggu 1 detik, terus di print di konsol. Aku gedein biar kelihatan. Nunggu 2 detik terus di konsol. Nah, kasusnya di sini aku itu mau gini ceritanya. Aku itu mau custom si functionnya yang mau dijalanin. Misal aku nggak mau dia itu cuma ngonsol halo saya callback. Aku juga mau ngekonsol saya sudah selesai. Tapi aku nggak mau dia itu masuk ke sini. Karena apa? Karena aku maunya white print itu defaultnya dia itu cuma ngekonsol saya halo saya callback. Mau nggak mau kita itu ngasih dia itu kayak gimana ya, atau kita hilangin aja defaultnya, dia nggak ada apa-apanya kayak gini, dia fungsi kosongan. Ini aku komen dulu, dia nggak bakalan ngapa-ngapain ini. Nah ceritanya di sini tuh aku mau custom si fungsinya itu, karena di sini dia bentuknya itu callback. Maka kita itu bisa ngasih parameter di fungsi word printnya, misalnya cb itu bentuknya callback, nanti kita panggil di sini. cb gitu, atau gini aja cb kayak gitu. Nah tapi permasalahannya si TypeScript itu dia nggak tahu cb itu bentuknya apa. Dia tuh any loh, any itu bisa string, bisa boolean, bisa number. Tolong kasih tipe yang jelas, mungkin kayak gitu ya mintanya TypeScript. Nah
Caranya kita itu bisa pakai titik 2 di sini untuk parameternya, tipe parameternya. Ini agak loncat ya. Tapi aku yakin teman-teman nanti kalau pelajarin lebih lanjut bakalan paham yang aku maksud. Nah, di sini aku mau ngedefinisiinnya si callback-nya itu nggak nerima apa-apa, cuma running sesuatu, fungsi yang running sesuatu. Terus dia itu nggak ngembaliin apa-apa. Karena nggak ngembaliin apa-apa, kita itu ngasihnya itu void. Void itu artinya apa? Misal aku di sini gini, jelasin pelan-pelan ya. Aku juga agak bingung sih cara jelasinnya gimana ini. Atau type aja. CB sama dengan dia itu bentuknya kayak gini. Seperti itu ya. Dia itu artinya CB itu bentuknya itu function. Kalau kita itu implementasi si callback, misal di sini aku callback kayak gitu. Dia itu si CB. Nah, dia itu bakalan biru ya di sini. Atau artinya kalau di VS Code ku itu biru itu dia itu fungsi sama kayak ini. Ini kan biru juga. Ini juga biru. Nah, kita isi kayak gini. Tapi kita nggak bisa void kayak gini. Void itu cuma ada di TypeScript ya. Meskipun dia itu bisa, cuman dia itu nggak kelihatan apa-apa. Sama kayak kalau kayak kita itu undefined. Itu sama. Void itu kan jarang dipakai juga. Nah, ini udah memenuhi dari si type CB ini. Nah, misal di sini aku nggak pengen dia itu cuma ngerunning sesuatu, pengennya juga nerima parameter. Misal parameternya string. Di sini juga kita typing juga, dia itu nerima string sebagai parameternya. Nah, kalau kita kasih s di sini, dia itu kalau kita sorot dia itu otomatis ada type hint-nya. Nah, ini s is declared, ini peringatannya, warning, dia nggak digunakan. Tapi kalau dilihat di atasnya, kita itu tahu kalau si s itu tipenya string. Karena kita udah ngedefinisinya di sini. Kalau bingung coba diperhatiin pelan-pelan kode yang aku tulis. Aku juga bingung cara jelasinnya gimana. Cuma aku pengen sharing aja ke teman-teman kalau bahasanya callback itu caranya ngedefinisiinnya kayak gitu. Nah, Bang, kalau aku mau nge-returnnya string gimana? Berarti kita ubah di sini string. Dia bakal marah-marah. Karena apa? Karena kita nggak nge-return apa-apa di sini. Dan s. Nah, ini dia nggak marah-marah karena s isinya string. Kayak gitu ya. Nah, misal kita balikin. Nah, sintaknya kan sama ini, deklarasinya. Kita bisa pakai si CB di sini. Nah, kayak gitu. Baru kita bisa isiin di sini. Nah, ini expected one argument. Nah, ini CB. Atau kalau teman-teman bingung di sini CB itu apa, langsung aja di typing di sini aja ya, biar nggak bingung. Nanti type hint-nya juga nyesuaiin. Nah, ini dia nerima callback terus nggak nge-return apa-apa. Sini aku misalnya kayak gini. Nah, oke, coba kita running. Nah, ini udah keluar. Hello, saya callback. Setelah aku tambahin sini. Oke. Hasilnya sama seperti apa yang kita ketikkan. Nah, ini. Gitu ya, teman-teman ya. Itu kalau kita itu mau typing sebuah callback atau function. Ini diisi function bisa nggak, Bang? Kita coba. Function bisa ya, cuman dia biasanya ada, nggak ada function. Tapi kelemahannya di sini kita nggak bisa ngedeklarasiin variabel parameter apa yang dapat diterima si callbacknya itu. Nah, kita mainin lagi si callback, masih seputar callback. Nah, ceritanya di sini si callback itu
dia itu nerima sebuah string di sini. Kayak gitu. Nah, otomatis kita itu juga harus ngasih string di sini, misal selesai, kayak gitu. Tapi kan nggak bisa kayak gini, kita harus panggil anonymous functionnya lagi di sini. Bikin satu lagi anonymous function, karena set timeout itu nerimanya itu anonymous function, bukan function yang sudah di invoke. Bedanya ini kan kita udah invoke. Nggak teman-teman, padahal set timeout itu timeout handlernya itu bentuknya itu callback, jadi kita nggak bisa nginvoke si callbacknya itu di dalamnya set timeout. Mau nggak mau kita harus bikin anonymous lagi di sini. Nah, ini baru bisa. Kalau kita print, dia hasilnya sama kayak gitu. Nah, terus kalau kita ngasih parameter di sini str, dia ada type hint-nya lagi. Nah, ini loh. Nah, ini kita ternyata di while print itu di callback parameternya kita itu nerima sebuah string. Coba kita print stringnya. Selesai seperti itu. Oke. Agak panjang ya, 24 menit. Oke, mungkin kayak gitu ya untuk pengenalan TypeScript. Tipsi-tipsinya ini tipis-tipis saja, nggak usah terlalu banyak. Nanti kita bakalan banyak bahasnya kalau udah masuk di view-nya. Mungkin kayak gitu. Oke, mungkin materinya cukup itu. Kalau teman-teman nanti sekiranya ada yang kurang paham atau bingung, Kang ini bagian ini aku bingung, bagian ini aku bingung, nanti teman-teman bisa DM atau komen di bawah di kolom komentar, atau langsung DM ke IG ku juga bisa. IG ku aku sertain di kolom komentar nanti, di kolom deskripsi, atau email juga nggak apa-apa, tapi email jarang aku buka juga sih. Yang paling sering itu DM Instagram, itu sering aku buka. Silahkan bertanya di situ, nggak apa-apa. Nanti aku coba jelasin sebisaku ya teman-teman. Karena apa ya, kalau aku tuh sehari-harinya itu kan praktisi ya, kayak taunya itu praktek. Kalau suruh ngejelasin tuh kayak kadang itu agak bingung. Mungkin kalau teman-teman nanti ada kesulitan di satu part tertentu, mungkin aku bakal jelasin lebih lanjut di situ. Jadi nggak bisa mencakup semuanya gitu. Kan waktunya juga panjang banget sih ini. Udah berapa menit ini? Kayak gitu ya. Oke, mungkin materinya cukup sekian. Kalau ada kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.